Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fridya dengan NIM 2025-12002 Fakultas Seni Pertunjukan Prodi Musik. Jadi hari ini aku lagi ada di GKPB Bukit Doa yang ada di Puja Mandala. Dan hari ini aku mau wawancara salah satu soundman di GKPB Bukit Doa ini. Oke, kita panggil aja kakaknya ya. Ya kak, boleh silahkan. Oh, boleh tahu namanya siapa kak? Gorga ya? Oke. Jadi kakak ini namanya Gorga dan dia adalah salah satu soundman di gereja ini. Oke, kita bisa langsung aja ke wawancara kak ya. Oke kak, tadi kan aku udah dengar nih ibadahnya kakak hari ini. Aku mau tahu dong kak, sumber bunyi dari ibadah tadi itu apa? Sumber bunyi tadi untuk ibadah ini kita yang pertama tuh kita bisa ke mikrofon dulu ya. Oke. Mikrofon ini kita ada dari mereknya dari Shure. Itu kita untuk ibadahnya itu tergantung dari beberapa singer yang pakai ya. Bisa 3, bisa 2. Dan juga ada dari speaker. Nah dari speaker ini kita juga pakai dari Yamaha. Yang untuk yang bawah ini kita pakai yang Yamaha dan yang atas ini kita pakai di Cooper. Oh jadi ada 2 speaker? Ada 2 speaker. Oke. Terus ini apa nih kak? Dan ini nih ampli, jadi ini kita juga bisa bilangnya mungkin sound control ya. Oke. Dan ini biasanya kan kalau kita ini kan ngambilnya kita dari panel boxnya tuh ngambilnya langsung ke alat musiknya. Dan kecuali kalau ini kita dari alat musik kita colokinnya ke sini. Dan dari sini nanti kita colokinnya ke panel box dan dari panel box itu langsung atau panel biasanya kita sebutnya tuh snackable ya. Snackable itu kita naik ke mixer. Jadi yang kita tetap ngatur sound ini tetap jadi sound control dan kita tetap ngatur itu dari mixer. Oke. Dan untuk instrumennya nih kak, tadi pas ibadah pakai instrumen apa aja nih kak? Untuk ibadah hari ini kita makainya pakai piano di merek Yamaha seri DGX 670. Oh ini piano elektrik ya kak ya? Ya, piano elektrik. Oke kak, tadi aku penasaran banget karena tadi pas kakak jelasin soal lampu yang ada di situ, kakak juga jelasin soal sedikit sistem routing. Dan sekarang aku mau nanya ke kakak untuk lebih jelasin sistem routing di sini kayak gimana? Kalau sistem routing yang kita jelasin coba dari mic-nya dulu ya. Kalau dari mic tuh kita ngambil dari pertama tuh kita dari mic-nya itu kita langsung coloknya ke panel box. Oke. Panel box itu kita bisa bilang snackable. Dari snackable itu kita naiknya kita langsung naiknya ke mixer itu mic. Dan itu masuk ke semua mic. Jadi kayak untuk dari mic wirelessnya, dari mic apa namanya yang analognya juga kita langsung seperti itu. Tadi aku lihat di mixer dia tuh ada clip on ya kak? Di Ada. sini pakai clip on ya? Iya masuk clip on. Oke. Untuk apa ya kalau clip onnya itu? Kalau clip on tuh kita biasa pakai untuk pendeta. Pendeta kalau misalnya cuma pakai sebentar aja sih. Jadi kita pakai kalau misalnya mau berkat. Kalau doa berkat itu baru. Oke. Oke. Terus untuk instrumennya gimana kak? Untuk instrumennya tuh kita coloknya langsung dari alatnya tuh kita colok ke snackable juga. Dan langsung kita naikinnya ke mixer pertama. Aku boleh lihat nggak kak snackable yang kakak bilang kak? Oh boleh, snackable itu kita bisa bilangnya tuh panel box. Jadi biar karena kita kan kontrol dari jarak jauh. Jadi biar kita tuh nggak kontrol susah-susah harus ini atau gitu. Jadi kita langsung colokinnya kita ke sini. Oh. Di sini ada 16 channel dan 4 aux. Ini yang kita pakai nyolokinnya langsung ke atas ke mixer. Oke, berarti dari sini langsung ke mixer. Dan dari di mixer baru di Atur. Oke guys, jadi kayak kita harus ke atas nggak sih? Ke atas dulu ya. Bye. Baik, jadi kita udah di FOH-nya Gereja Bukit Doa yang disampaikan sama kakak ini. Jadi ini dia bentukan mixer dari mixer yang dipakai sama gerejanya kakaknya. Jadi kalau boleh tahu ini mixernya tipe apa ya kak ya? Mixer ini tipe Yamaha ya, kalau nggak salah di Yamaha MGP 32X. Oke, terus ini jenisnya apa ya kak? Ini jenisnya masih di analog ya. Jadi mixernya mixer analog ya. Begitu. Oke. Terus, oh ini tadi ya untuk Nah, mic-nya iya. ya? Ini untuk mic wirelessnya. Ini Oke. kita pakai di merek Nakamichi Pro. Ini yang wireless ya kak ya? Itu yang wireless. Nah, kalau mau lihat di belakang sini nih, kita juga bisa ngelihat
semua routing-routingan kabelnya, dan kita yang tadi aku bilang snackable itu. Nah, ini snackable itu masuknya di sini nanti. Snackable itu yang kecil-kecil gini. Jadi dia nanti langsung kayak satu kabel, tapi dalam satu kabel tuh banyak colokan kayak gini dia. Ada 16 channel dan ada 4 aux. Jadi kayak tadi bilang. Colokan kayak gini. Kita coba ke pengetahuan mixernya sekarang. Oke. Aku penasaran banget ini nih label-labelin itu biar kakaknya nggak lupa ya. Ya, karena kita kan di sini tuh kita menerapkan biar namanya tuh ada regenerasi lah. Jadi mungkin biar tuh nggak bingung, kita tetap ngasih label kayak gini biar walaupun orang yang dan kita tuh gantian misalnya nanti ada jadwalnya untuk orang yang belum terlalu ngerti itu, jadi dia tuh bisa tahu nanti nanti di sini nih untuk majelisnya, atau mungkin untuk ke keyboardnya, atau mungkin alat musik lain kayak misalnya drum atau gitar atau bass, dan misalnya untuk clip on yang tadi itu kita bisa naikinnya di sini nanti, jadi orang tuh bisa tahu tetap di mana letaknya. Dan bisa kita ubah tergantung dari situasi. Kalau misalnya di snackable atau bermasalah di slotnya, misal slotnya Soundbar ini atau posisinya, kita bisa ubah yang lain. Tapi kita juga harus tahu posisinya nanti di mana. Kalau aku boleh tahu ada berapa soundman ya di gereja ini kak? Di gereja ini kita tahu ada untuk yang tetap tuh udah ada 3. Siapa aja? Kalau itu tuh yang pertama tuh om saya namanya Om Didi, yang kedua saudara saya, dan yang ketiga tuh saudara saya juga. Jadi yang saudara saya tuh dulu namanya, satu tuh namanya Pian, yang satu namanya Damar juga. Oke. Jadi aku kan vokalis nih kak. Aku mau nanya untuk sistem settingan yang bagus untuk vokalis itu kayak gimana ya kak ya? Kalau untuk settingan yang bagus ya untuk vokalis ya, kalau kita lihat itu termasuk yang kita highlight nanti kita dari sumber suaranya dulu, kayak misalnya dari speaker atau dari mikrofonnya, entah itu mau wireless atau tidak ya. Jadi kita harus dari situ dulu utama, dan kita juga harus tahu dari bentuk suara kakaknya, karena kalau kita mau ngatur low high atau bassnya tuh kita harus tahu dari bentuk suara kakaknya. Kalau misal suara kakaknya tinggi terus kayak lebih ke break gitu, pasti kita harus bisa, kalau kita udah tahu pasti kita gampang untuk mengatur low sama ini. Jadi gitu kayak opsional sebenarnya kalau untuk suara itu. Jadi kalau misalnya kita pakai standar itu ya kita sekarang kayak ikutin kayak gini, itu dari song gitar ke singer itu kita ikutin yang lebih banyak ke low-nya tuh kita naikin, mid-nya tuh kita turunin, dan kita high-nya tuh kita naikin tapi cuma sedikit. Dan untuk low-nya ini sama kayak high-nya. Jadi kita tuh tetap pakai sama standar lah tuh untuk yang standar. Karena kita juga lihatnya dari situasi ruangan yang kalau ini kan hitungannya kita bilangnya bisa kayak semi outdoor. Jadi pantulan suaranya tuh tetap ada pantulan, cuman nggak sebanyak di indoor. Oke kak. Dan aku tadi penasaran, kakak bilang kalau misalkan kabel-kabel yang kehubung di bawah itu disambunginnya tuh lewat si Ya. atau pakai poin di sini. Ya, Aku boleh lihat nggak si dalamnya kayak gimana? Boleh Kak, silakan. Oke. Guys, coba kita lihat ya. Itu bisa dibuka nggak kak? Bisa Kak. Oke. Oh bisa dibuka ternyata guys. Kita pakai flash ya. Tapi di mana deh katanya? Pikir hitam gede pokoknya deh. Itu hitam gede itu pokoknya yang masuk ke bawah tuh. Itu yang hitam gede. Masuk ke bawah tuh. Nah itu dia, ada hitam besar tuh yang masuk ke bawah itu yang untuk routingan snackable dan untuk naik ke atas. Itu untuk meternya kita kurang tahu ya, karena meternya tuh kita dari bawah sana tuh kita naik ke atas genteng ini, mungkin kita ngikutin dari bentuk gentengnya yang mungkin ada sampai 30 meteran lebih ya untuk kita narik kabel snackable ini. Jadi kalau misalnya udah ribet, beneran ribet kita untuk mau, kalau misalnya ada satu masalah dari snackable-nya itu ada masalah, nah yang ribetnya tuh nanti di sini kita harus cari tahu titik masalahnya tuh di mana. Itu minusnya kalau kita gini pakai snackable ya. Oke kak. Untuk mixer aku mau tanya nih. Ya. Fungsi dari yang hijau, biru, sama putih ini apa aja? Nah, kalau yang hijau ini kan ada 4. Jadi ini untuk ngatur yang atas itu untuk high, yang bawah ini mid, yang tengah ini dia juga masuknya ke mid, dan kalau misalnya kita turun itu nanti dia opsional, dia kalau kita ke atas nih ke mid, kalau kita ke bawah nih dia ngikutinnya ke low nanti. Dan ini kan ada 4 yang jadi untuk ngatur
high, mid dan low-nya. Kalau yang di sini nih, ini aux nih. Ini yang warna biru ini untuk ngatur aux-nya. Jadi contohnya misalnya nih kakak kayak setiap mau ada ibadah yang kayak full band itu kakak mau pakai ear monitor. Ear monitor pasti masuknya tuh coloknya kita dari sistem ear monitor pas kita colokan ntar di snack cable itu masukinnya di aux. Nah, jadi kita tuh ngatur dari sini. Misal yang utama aux utama itu kita di sini untuk ngatur volume semua volume ya. Tapi kalau misal kayak ngerasa kayak di monitor itu kurang gitarnya kurang naik. Nah, misal kita nyari gitar di sini. Berarti kita nyari gitar tuh di sini aux-nya. Gitar tuh di sini untuk naikin cuma volume satu alat musik aja ya. Jadi kalau mau universal kayak naikin langsung semuanya gitu, langsung kita naikinnya di sini. Aux Pri 2. Kalau yang putih ini ke apa? Yang putih ini untuk efek ya, untuk efek ke soundnya. Mungkin ke sound atau ke singernya. Kalau yang merah ini apa Kak, kalau aku boleh tahu nih? Kalau yang merah ini dia pannya itu biasanya untuk kayak penetral suara. Jadi kalau misalnya kita ini bisa kita matiin bisa enggak ya. Tapi di sini sih jarang ya kita pakai pannya karena kita ngeliatnya mungkin karena masih aman semua dari aliran-aliran ininya. Oke. Aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan di sini sering noise nggak Kak? Noise itu ya kita juga beberapa kali sering ngalamin noise ya. Mungkin nah itu kita masih belum nemu penyebab noise-nya di mana. Karena kita kan mungkin mulai dari sistem kabel snack kabelnya kan ada 16 channel dan hitungan 20 lah ke 4 out sama 16 input dan outputnya. Nah itu kita kurang tahu dan itu penyebabnya di mana. Tapi memang kalau mau nanya noise, tapi biasanya lebih sering noise kalau misalnya kita pakai full band. Bisa aja dari alat musiknya yang bikin noise atau dari kabel yang kita pakai untuk colok ke jacknya. Kalau misalkan musiknya itu full band, mereka biasanya bawa jacknya itu sendiri atau disediain dari gereja? Ada beberapa yang mungkin kalau misalnya gitar itu, kalau gitar kan pasti ke berapa kan pasti ada yang pakai efek ya, atau mungkin bass. Nah itu kalau misalnya kita kayak mungkin kita nyediainnya untuk masuk ke nyediain untuk outputnya aja, inputnya aja, mungkin dari efeknya aja. Jadi kita colok dari mixer ke efek. Jadi mungkin untuk dari efek ke gitarnya tuh atau dari efek ke bass itu masuk mereka bawa sendiri ya. Tapi bisa juga kalau kita mau ini kita masih ada spare untuk jack lain di lantai 2 itu di tempat gudang emang untuk alat musiknya. Oke Kak, karena aku udah cukup nih untuk yang mixernya, bisa nggak kita bincang-bincang santai dulu sebentar? Oh, boleh. Thank you. Jam 10 itu khusus yang oh iya kecuali yang Oke guys, tadi kan kita udah tanya-tanya kakaknya soal gimana sistem routingnya, terus itu mixer settingan yang baik kayak gimana, terus apa juga instrumen-instrumen yang ada di gereja ini yang dipakai ibadah. Dan sekarang aku mau nanya nih ke kakaknya, menurut kakak ada nggak sih yang kurang dari sound system dan audio yang tadi kakak dengar pas ibadah? yang saya ngerasa kurang ya masih mungkin ya beberapa alat yang memang mungkin karena masalah di umur alatnya dan beberapa alat yang memang kurang memadai ya mungkin saya ngerasa sih ke ini ya ke speaker yang karena umurnya sudah ini jadi masih kurang gitu kurang enak dengar
dan juga di sumber suara lagi satu tuh di mic-nya tuh kalau misalnya kalau mau tahu itu mungkin sudah lama ya mic-nya, karena saya kan pakai, saya sudah di sini kan dari kecil ya, jadi saya sudah tahu mic itu, setahu saya sudah dari saya masih SMP kayaknya, itu berapa belas tahun kayaknya tuh, jadinya kan dari situ juga yang penyebab suaranya kurang bagus, dan dari tempatnya ya yang kurang, karena kan mungkin ada beberapa speaker yang cocok yang di outdoor dan di indoor. Mungkin ini kemarin yang ada, kan ini ada beberapa sempat beli speaker baru dan itu mungkin kurang cocok untuk di tempat semi outdoor, dan juga pengaturan dari ininya, dari apa namanya, dari mixer itu aja yang pengaruhnya. Nah ya, itu aja sih sebenarnya yang saya merasa kurangnya ya. Kalau aku boleh tahu di sini ada berapa speaker yang aktif dipakai ya kak ya? Speaker aktif dipakai itu yang biasa kita pakai itu ya di sini ada 6 total speaker. Ya, jadi itu di ngadep ke depan, jadi persis di samping mimbar pendeta sama di bagian dekat pemusik itu ada dua, maksudnya di samping kan kita ada 2, jadi ada 4 total, dan di dekat pintu keluar itu ada juga, jadi total ada 6 speaker. Oke, aku boleh tahu nggak kalau misalkan apakah ada ruangan lain di gereja ini untuk ibadah selain di sini? Oh ada kak, itu kita di sini nih ada 6 lantai. Oke. 6 lantai, dan ini kita yang lantai pertama ini memang untuk biasanya kalau kita ibadah besar ya, ibadah perayaan contohnya. Kalau yang di lantai 2 ini itu ruang zaitun namanya. Jadi mungkin kayak misalnya mau ada ibadah rumah tangga gitu, ibadah rumah tangga atau IRT, itu biasanya kita pakai di lantai 2, atau mungkin ada rapat atau kayak ibadah pemuda atau sekolah minggunya, atau kayak misalnya ibadah kecil-kecilan, itu di lantai 2. Dan untuk di bawah itu kalau mau sebutin kayak kepanjang kelamaan ya mungkin. Oke, jadi yang dipakai ibadah cuma lantai 1 dan lantai 2. Basement ya berarti ya, basement 1. Oh, basement. Oh, itu bukan basement. Bukan basement, itu emang tempatnya dikhususin untuk ini, untuk tempat ibadah gitu. Berarti jatuhnya ini lantai yang paling tinggi. Yang paling atas. Yang paling atas yang Ya. ini. Terus yang di bawah itu bukan basement. Bukan basement. Bukan basement. Tapi masuk ke dalam ya? Masuk ke dalam. Oke. Untuk sistem ibadah yang di bawah, audionya juga pakai speaker-speaker yang ini. Nah, kalau di bawah itu kita dulu sebelumnya kita pakai mixer. Cuman karena kita waktu itu sempat ada kendala yang buat alatnya rusak dari mixernya rusak, jadi kita melepas, jadi kita cuma pakai ampli saja. Mungkin kita kayak cuman amplinya, mungkin kalau misalnya kayak pakai alat musik full band misalnya di bawah, itu mungkin kita bakal ngambil ampli yang tadi udah saya jelasin di sana itu, saya tunjukin di sana, kita bawa turun ke bawah. Jadi biar maksudnya nggak satu ampli itu misalnya ada 5 alat musik, 5 alat musik sama 1 mic lah untuk satu panel wirelessnya, atau kan bisa 2 sampai 3 mic. Jadi kalau misalnya ini 6, masa kita kalau 1 tuh aku nanti malah jebol amplinya. Berarti speaker-speaker yang di atas ini nggak dipakai turun ke bawah kalau Enggak. misalkan dibaca? Kita di setiap di ruangannya tuh, di ruang bawah udah punya ini sendiri. Kalau salah mereknya TV ya, TV. Aku juga mau tanya, ini sedikit agak pribadi sih, kalau misalkan di sini kan semi outdoor nih, otomatis kedengeran sampai luar. Kalau misalkan lagi full band, pernah nggak sih ada yang kayak apa namanya, komplain ya? Kalau komplain tuh mau bilang pernah, mau bilang pernah ada, mau bilang nggak pernah juga ada. Jadi kayak tergantung kayak dari orang yang dengar aja. Jadi kalau mau bilang lebih seringnya tuh kalau kita mau latihan aja, tiap latihan band. Tapi kalau misalnya latihan di atas ini, di ruangan atas tuh itu biasa ada komplain. Biasa kalau kita latihannya mungkin karena kita kan dari jam kerja kita ya, jadi kita mungkin kadang-kadang tuh kalau latihan band tuh yang pemain bandnya ini bisa malam latihannya. Jadi kayak misalnya yang paling cepatnya tuh jam 8 lah, tapi selesainya tuh kita bisa jam 11, jam 12. Nah itu biasanya yang komplain, karena kita di sini kan juga area yang bisa dibilang nih dekat pemukiman ya, dekat pemukiman dan area-area yang bisa dibilang kalau kayak mau tahu di belakang sana tuh udah ada kayak perumahan, tapi rumah-rumah elit gitu. Jadi dari sana biasa yang komplain kalau misalnya kita ada latihan gitu. Oke, dari sistem audio yang ada di sini,
Menurut kakak, apakah bisa diperbaiki lebih baik lagi dan apa aja sih kira-kira yang bisa diperbaiki dari ini? Kalau mau bilang bisa pasti bisa. Yang bisa ya pasti kita harus lihat dari dana ya sih. Dana sama kita lihat apa aja yang kita perlu. Contohnya yang kalau mau penglihatan saya dari penglihatan saya itu yang perlu diperbaiki itu ada beberapa alat ya, seperti sumber suara dari speaker yang mungkin bisa ditingkatkan lagi, terus dari mic-nya dan perkabelan lainnya. Oke. Tadi saya kan juga ikut dengar ya kayak dari FOH Ya. ibadah yang tadi. Saya dengar suaranya agak sedikit cempreng. Itu apakah berpengaruh sama tempatnya yang semi outdoor atau sama speakernya atau kedua-duanya? Bisa dibilang kedua-duanya sih ya, bisa, karena kita kan lihat dari bentuk speakernya mungkin yang kurang memadai, dan dari mikrofonnya yang tadi saya sudah bilang itu sudah umur agak lama, jadi untuk pengaturannya pasti agak susah. Jadi itu yang juga bisa berpengaruh ke suara dari singernya maupun dari majelis-majelis yang ngomong ya. Oke. Kalau aku boleh tahu ini gerejanya dibangun dari tahun berapa ya kak? Seingat saya ini saya kurang ini ya, kalau nggak salah saya di tahun 90-an, seingat saya 90-an Untuk gereja ini? untuk gereja ini. Coba nanti aku cari lagi di Google ya kak ya. Kalau kakak mau tahu Lengkapnya. mungkin kalau misalnya kak nggak ini, kita ke bawah, di bawah tuh ada Sejarah-sejarahnya ya kak ya? bukan sejarah sih, itu ada ada ukiran yang di situ dijelasin kalau gereja ini disahkan tuh dari tahun berapa, dan ada tanda tangan orang yang disahkan. Oh oke Nanti kak. mungkin kakak bisa ke bawah yang saya jelasin. Oke guys, jadi itu percakapan kita dan wawancara yang sangat menarik dengan Samen dari GKPB Bukit ID. Jadi thank you Kak Gorga untuk waktunya sama-sama. hari ini dan bye bye guys, see you next time. Love you.